teman-teman semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polycherry unit juga, ukuran D18 untuk ulirnya seperti ini. Di sini kita menggunakan warna biru, kemudian kita menggunakan hakpen yang nomor 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan semua di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 66 rantai. Enam satu, 62, 63, 64, 65, 66. Di sini kita sudah membuat 66 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 67 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik sebanyak 12 baris atau sesuai dengan kelipatan 6. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-12 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-12 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pondasi yang pertama, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti SC bolak-baliknya bisa kita tambah atau kita kurangi sesuai dengan kelipatan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang atau sesuai dengan kelipatan 6. Sekarang kita membuat pondasi yang pertama seperti biasa. Untuk pondasi yang pertama di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini, kita isi terakhir, kita langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut, membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini.
untuk alas dan pondasi yang pertama, saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua. Sebelum masuk ke pondasi yang kedua, kita akan hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 156 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Sekarang waktunya kita membuat pondasi yang kedua. Kita slip stitch di lubang SC yang awal. Setelah itu membuat 3 rantai. Di sini kita anggap sebagai DC. Lalu masuk di setiap lubang membuat 1 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat DC di setiap lubang sampai di bagian 3 rantai yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua akhir. Di sini kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk pondasi dan alas jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk di motif baris pertama. Kita awali membuat 5 rantai. Di sini kita anggap sebagai double triple crochet. Kemudian kita kaitkan benang di hakpen sebanyak 3 kali sampai ada 4 serat benang seperti ini. Kemudian masuk di lubang selanjutnya, ambil benang, kita keluarkan di setiap 2 serat benang. Nah, seperti ini. Kemudian membuat double triple crochet lagi. Di sini kita membuat sebanyak 4 ya. Setiap lubang kita isi dengan 1 double triple crochet. Nah, seperti ini. Jadi totalnya ada 5 double triple crochet. Setelah itu membuat 1 rantai. Kita skip 1 lubang. Kita lanjut membuat 5 double triple crochet. Di setiap lubang kita isi 1. Nah, di sini kita sudah membuat 5 double triple crochet. Kemudian membuat 1 rantai. Skip 1 lubang. Kita lanjut membuat 5 double triple crochet.
Nah, seperti ini untuk hasilnya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 5 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian 5 rantai yang awal, di sini kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Sekarang kita masuk di baris yang kedua. Kita awali membuat 5 rantai. Kita anggap sebagai double triple crochet, kemudian kita membuat 4 double triple crochet, di setiap lubang kita isi 1. Kemudian membuat 1 rantai, kita skip lubang rantai, lanjut membuat 5 double triple crochet ya. Setelah membuat 5 double triple crochet, di sini kita sudah membuat 1 rantai. Kemudian kita skip lubang rantai, lanjut membuat 5 double triple crochet. Setelah itu kita membuat 1 rantai, kita skip lubang rantai, membuat 5 double triple crochet. Setelah itu membuat 1 rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di awalan 5 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Di sini kita sudah sampai di baris kedua akhir, kita slip stitch di 5 rantai yang awal. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Sekarang kita masuk di baris ketiga. Caranya sama. Kita awali membuat 5 rantai. Di sini kita anggap sebagai double triple crochet. Lanjut membuat 4 double triple crochet, di setiap lubang kita isi 1. Kemudian membuat 1 rantai, kita skip lubang rantai, lanjut membuat 5 double triple crochet. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Setelah membuat 5 double triple crochet, membuat 1 rantai, kemudian kita skip 1 lubang rantai yang ini, lanjut membuat 5 double triple crochet. Nah, seperti ini ya untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang terakhir. Kita slip stitch di 5 rantai yang awal. Untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang waktunya kita membuat SC memutar. Kita awali membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut kita membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih ada 10 baris. Bagi teman-teman yang ingin lebih untuk SC bolak-baliknya bisa ditambah, jika ingin kurang dari 10 juga bisa ya. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris yang terakhir. Nah, di sini kita sudah sampai di list baris terakhir. Di sini kita membuat sebanyak 5 baris. Setelah itu kita slip stitch. Kemudian kita putuskan benang. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri ya. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini. Alas nanti bisa kita beri busati supaya lebih kokoh, dalamnya kita beri inner juga bisa. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle. Nah, seperti ini untuk handle-nya. Di sini kita menggunakan benang warna coklat tua. Caranya sama seperti di video yang ini. Teman-teman langsung bisa cek di situ. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya.
Nah, di sini akan kita jahit sesuai dengan motif. Jadi dari kanan kita sisakan 3 motif, 1, 2, 3. Kita masuk di motif yang keempat. Kemudian di sisi sebelah kiri juga sama, 1, 2, 3. Kita masuk di motif yang keempat. Nah, di sini akan kita jahit terlebih dahulu ya. Nah, untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini setelah kita jahit di kedua sisi untuk handle. Dan bagian dalam seperti ini, sisa benang nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestry, alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Nah, untuk inner di sini fleksibel, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan untuk bagian tengah di sini bisa kita beri kancing magnet, itu juga bisa sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, tas ini cocok sekali untuk pergi belanja maupun hangout. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.